Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidu Febrian Ahmad Khairul Surijat dengan NPM 221063107711 dari kelas 1A PJKR. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 anatomi tentang artologi. Artologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti artron. Artron itu sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian bagian tubuh manusia. Artologi ini ada dua, itu persambungan dan persendian. Yang pertama itu persambungan. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Macam-macam persambungan antara lain itu ada 4. Pertama, sutur, jahitan. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan. Perhubungan tulang yang dihubungkan berjeriji satu dengan lainnya saling mengisi. Contoh sutur itu yang pertama itu coronal sutur, yang kedua itu sphenoidal sutur, yang kedua itu yang B itu syndylesis. Syndylesis itu persambungan tulang yang permukaan tulang ini dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya itu persambungan antara tulang rahang atas dengan tulang langit-langit. Yang ketiga itu gomposis. Persambungan tulang ini permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan tajuduri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya itu persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas dan bawah. Yang keempat itu ada synchondros. Synchondros ini pada persambungan tulang ini tuh bagian tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya itu persambungan antara tulang rusuk costae dengan tulang dada sternum dihubungkan oleh cartilage costalis. Yang kedua itu selanjutnya itu persendian. Persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Pada persendian ini itu terjadi gerakan. Persendian itu ada dua, yaitu persendian yang dapat bergerak sedikit dan persendian yang dapat bergerak dengan luas. Yang pertama itu persendian yang dapat bergerak sedikit, yang disebut itu ampiatros. Pada persendian ini tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung, tetapi dihubungkan oleh jaringan berserabut. Macam-macam ampiatros itu ada simfisis. Simfisis itu adalah persendian ini tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih dan agak tebal. Contohnya itu simfisis pubis, yaitu persendian antara tulang kemaluan yang kanan dengan yang kiri. Yang selanjutnya itu ada syndesmos. Syndesmos ini pada persendian ini tuh tulang-tulang yang bentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Contohnya itu persendian tulang kering dan tulang betis bagian tengah dihubungkan oleh membran interes. Selanjutnya itu ada persendian yang dapat bergerak luas. Persendian ini itu tulang-tulang yang bentuk sendi ini tidak berhubungan langsung karena tulang yang dihubungkan dilapisi jaringan rawan sendi dan dipisahkan oleh suatu rongga sendi. Yang selanjutnya itu ada struktur diatros. Struktur diatros ini terdiri dari yang pertama itu ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Ekstremitas artikular ini dilapisi oleh rawan sendi yang berbeda-beda ketebalannya, berfungsi sebagai penahan pergerakan. Yang kedua itu setiap sendi dibungkus selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi yang berfungsi sebagai pelumas agar dataran sendi tetap licin. Yang ketiga itu di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Yang keempat itu agar tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat, yaitu yang disebut ligamen. Berfungsi sebagai alat pengontrol gerakan pada persendian. Yang kelima itu pada persendian terdapat kantung-kantung lendir, yaitu bursa muskular yang berada pada cavum artikular. Selanjutnya itu pembagian diatros. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diatros dibagi menjadi dua, yaitu articulation simplex
dan articulation composite. Articulation simplex yaitu suatu persendian yang dibentuk hanya oleh dua buah tulang. Contohnya itu sendi bahu yang dibentuk oleh tulang lengan atas, humerus, dan belikat, scapula. Terus yang kedua itu articulation compositus, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dari dua buah tulang. Contohnya itu sendi siku. Sendi siku ini dibentuk oleh lengan atas humerus, terus ini radius pengumpil, dan ulna hasta. Terus berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan diatur dibagi menjadi 6, yaitu sendi geser. Gerak pada sendi ini hanya bergeser, contohnya persendian tulang tapak tangan. Yang kedua itu sendi engsel. Sendi engsel gerak pada sendi ini hanya kedua arah, contohnya sendi siku. Yang ketiga itu sendi kondyloid atau yang disebut juga sendi gulung, menghasilkan gerakan dua sumbu arah namun tidak bisa berotasi. Contohnya itu sendi rahang bawah. Yang keempat itu sendi pelana. Sendi ini adalah sendi yang bergerak ke kanan dan kiri serta depan dan belakang. Contohnya sendi ibu jari. Yang kelima itu sendi putar yang disebut sendi pivot. Gerak putarnya kurang dari 360 derajat. Contohnya itu gerakan rotasi pada tulang ulna dan radius pada lengan. Yang keenam itu sendi peluru. Sendi peluru ada sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya itu hubungan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Selanjutnya itu kita membahas kemungkinan gerak pada diartros. Pada dasarnya, gerakan pada diartros dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok gerakan. Yang pertama itu gerakan menggeser, disebut gliding movement. Gerakan ini sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Yang kedua itu gerakan menyudut, angular movement, terdiri dari fleksi, yaitu flexion. Fleksi ini tuh gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya itu gerakan fleksi pada sendi siku. Yang kedua itu ekstensi atau itu extension. Gerakan lurus extension ini adalah gerakan meluruskan sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya gerakan ekstensi pada sendi lutut. Yang ketiga itu abduksi, abduction, gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contohnya itu gerakan mengangkat lengan ke samping menjauhi tubuh seperti ini. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu gerakan berputar, rotation. Gerakan berputar ini adalah gerakan mengelilingi sumbu poros secara penuh, terdiri dari yang pertama itu pronasi. Pronasi adalah gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari menghadap atas ke bawah. Selanjutnya itu supinasi. Supinasi merupakan gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari menghadap bawah jadi menghadap ke atas. Yang terakhir itu sirkumduksi. Sirkumduksi ini tuh gerakan membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.